yang kita bisa hitung dari helix ya sesuatu conveyor yang kira-kira komponennya seperti ini, ya. Di mana di situ ada pulley, ada idler, ada bell, ya. Kemudian ada tick up, ada drive unit, segala macam. Nah, ini yang bisa dihitung oleh helix misalnya. Drive unit misalnya. Helix bisa menghitung dayanya. Nah, helix menghitung daya itu dengan menggunakan ISO 5048, SEMA atau viscoelastis. Ya. Tapi dia tidak bisa dengan DIN 2210 yang di belakang hitam, ya. Jadi dia itu pulley, dia bisa menghitung diameternya, cell thickness, shaft size dan lain-lain. Tapi khusus untuk pulley shaft itu ada software lain yang namanya Helix Delta D, ya. Kemudian bell itu tension, dia menggunakan ISO, SEMA dan VSCO, tapi tidak DIN, ya. Jadi kalau DIN dia nggak bisa dengan DIN. Oke. Kemudian idler, di sini idler diameter, shaft, fairing, size, macam itu bisa dilakukan oleh helix. Kemudian tick up, beratnya berapa, travelnya berapa dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa menghitung starting time berapa, starting time-nya berapa, stopping-nya juga. Karena bell resonance itu adalah bell flapping, ya, atau vertical horizontal curve, trajectory juga bisa, bell surging juga bisa. Nah, inilah yang ada dari komponen conveyor ini hampir seluruhnya, ya, kecuali dia tidak bisa menghitung struktur, ya, struktur nggak bisa. Jadi untuk main komponen bell conveyor itu dia bisa dihitung oleh helix, ya. Conveyor juga ada dua sebenarnya. Kalau ada yang lurus saja itu disebut straight line conveyor, ada yang menggunakan horizontal curve conveyor. Nah, kenapa kita menggunakan horizontal curve conveyor itu juga nanti ada di advance sebenarnya di yang kurs keduanya, ya. Nah, straight line conveyor kita bisa menghitung secara statik dan dinamik. Lagi-lagi itu tergantung umumnya tergantung panjang, ya. Tergantung panjang. Lainnya lagi adalah kapasitas, misalnya besar sekali atau speednya tinggi sekali. Itu butuh dinamik. Kalau tidak, kita cukup statik saja, gitu, ya. Oke. Kemudian horizontal curve conveyor juga harus dihitung secara statik dan dinamik, sama, ya, kasusnya kalau dia panjang. Kenapa kita butuh horizontal curve? Nanti terutamanya adalah ada penghematan sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah biasanya terpaksa karena lokasi trainnya, lokasi jalurnya ada seperti itu, ya, terpaksa kita menggunakan horizontal curve, gitu, ya. Tapi secara umum dia lebih efisien, ya. Itu adalah tipe bell conveyor horizontal alignment, ya. Tipe bell conveyor design ada dua, ya, yang saya tahu, ya. Yang pertama statik, yang kedua dynamic. Nah, statik harus duluan, jadi tidak bisa langsung dynamic. Jadi kalau kita bicara dinamik harus tahu statik dulu. Karena statik itulah yang menentukan komponen yang ada di dalam conveyor, misalnya bell-nya, spec bell, spec idler, spec drive, spec pulley, kemudian tick up, vertical curve, segala macam itu kita harus dapatkan dulu dengan menggunakan static design. Kemudian dynamic adalah merefine, terutama dalam hal starting dan stopping sebetulnya. Kalau dalam running normal sebenarnya dynamic itu tidak sama saja dengan statik. Jadi pada dinamik pentingnya pada saat start dan stop. Tapi saat start dan stop memang saat yang paling kritikal. Gagal dalam start, maka gagal juga sistem, kan. Dan juga gagal dalam stop, ya akan berantakan sistem itu. Bahkan mungkin bisa damage conveyor-nya, ya. Itulah kenapa nanti kita butuh dynamic, tapi tidak semuanya butuh dynamic. Nah, kenapa kita butuh dynamic nanti adalah yang keduanya. Termasuk salah satunya adalah karena conveyor-nya sudah panjang. Apa tujuan bell conveyor design? Pertama tentu itu kita untuk mendapatkan data spek yang optimum, ya. Jadi yang optimum bukan berarti mungkin yang paling ekonomis, ya.
Karena sekali lagi yang seperti yang saya bilang tadi, optimum dalam arti kita melihat sistem ya. Kalau misalnya ada 10 conveyor, bukan berarti kita pilih powernya yang kecil-kecil semua itu menjadi optimum. Nanti terlalu banyak jumlah drive, terlalu banyak jumlah bell, terlalu banyak jumlah idler misalnya. Jadi inilah untuk mendapatkan optimum. Jadi kita lihat dari berbagai segi, apakah dari segi ekonomis maupun dari segi operation dan maintenance yang enggak kalah pentingnya ya. Untuk itu kita butuh, pertama tadi adalah kita butuh conveyor arrangement, Pak. Jadi itu ya, kita butuh arrangement. Conveyornya harus dibikin dulu gitu ya, jalur seperti apa arrangementnya. Sama seperti kalau perhitungan struktur, Bapak kan harus bikin dulu rangkanya seperti apa, model. Meskipun itu nanti kita bisa refine ya, kita bisa revisi, bisa trial and error gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu nanti conveyor data, input, fail speed-nya berapa, fail width-nya juga berapa. Nah itu harus dimasukin semua dulu. Meskipun sekali lagi ya tebak aja dulu nanti tapi begitu Bapak semakin pengalaman nanti sudah semakin paham nanti ya. Misalnya kalau saya butuh 1.000 ton per jam untuk batu bara, misalnya, ya sudah dalam bayangan kita langsung udah saya pakai BW 1.000, bell speed sekian, tapi berapapun Bapak sebut nggak ada masalah. Nanti tinggal dicek, nanti Helic akan membantu kita untuk mengecek apakah pilihan kita betul. Kemudian bell spesifikasi, nanti bell type, berarti Helic bisa menghitung secara auto maupun kita juga bisa menentukan sendiri gitu ya. Kemudian idler specification, juga nanti roll diameter, jumlah roll, kita aja yang tentukan. Mau roll diameter berapa, mau jumlah roll 2 atau 3 atau 5 bahkan ya. Tapi bagaimana kita memilih idlernya, nanti rollnya diameternya berapa, nanti akan saya beritahu pada berikutnya. Yang paling penting pada akhirnya adalah kalau idler itu adalah bearing size-nya memenuhi, bearing life-nya memenuhi umur yang telah ditentukan. Yang kedua biasanya sub-deflection-nya. Ya. Kalau idler through angle, kalau idler spacing itu biasanya kita standarkan. Ya, idler spacing kaitannya juga nanti dengan bell resonance segala macam. Kemudian take up juga banyak macam tipe take up. Dalam arrangement kita sudah sebut take up-nya mau pakai apa. Ya lagi pilihan itu bisa kita rubah aja nanti setelah kita hitung. Nanti ternyata pilihan take up saya itu salah. Misalnya saya pertama mengganti vertikal, ternyata setelah dihitung travel-nya terlalu tinggi sehingga vertikal tidak cukup ruang, terpaksa horizontal ya, kita ganti lagi. Coba arrangementnya rubah, dihitung lagi ulang ya. Nanti kita juga akan dapat drive specification ya. Jadi nanti jumlah drive-nya berapa, kemudian nah ini lagi-lagi pertama bisa saja kita tentukan aja satu drive. Nanti setelah satu drive ya kita timbang-timbang, ini kegedean, apakah saya butuh men-split drive-nya menjadi 2 gitu. Kalau banyak conveyor tentu kita hitung lagi yang lain. Sehingga nanti saya dapat menjadi drive yang full specification. Itu nanti kita dapatkan full diameter nanti kaitannya dengan bell yang dipilih. Nah, full shaft, bearing size, nah itu nanti kita bisa standarisasi kan. Tapi awalnya kita nggak tahu ya. Tapi beda hal kalau kita sudah pengalaman, nanti kita sudah bisa memperkirakan semuanya. Kemudian nanti kita akan cek vertical curve, horizontal curve, banking angle itu untuk horizontal curve ya. Kemudian discharge territory itu tujuannya nanti sekali lagi seperti yang saya bilang tadi untuk mendesain transfer chute. Kemudian tension at every point kita dapat nanti itu tujuannya biasa untuk perhitungan structure ya. Itulah yang nanti kita pengen data-data conveyor ini optimum apa yang kita desain.